Field. Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. Его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет, я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет, окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Россия наверняка будет принимать. Amerika Serikat telah mengeluarkan dana sekitar 16 miliar dolar atau sekitar 225 triliun rupiah dalam membantu Ukraina untuk berperang melawan Rusia. Tentu saja ini yang berbentuk senjata. Dalam bentuk uang kas atau bantuan makanan tentu tidak ada yang tahu pasti. Meski bantuan itu dalam kerangka NATO, namun anggota NATO lainnya juga membantu Ukraina secara pribadi, baik terang-terangan maupun rahasia. Dan tentu saja Putin mengetahuinya, dan Rusia pun meradang. Jika pada awal aneksasi Ukraina dilakukan Rusia, maka Putin jelas memberikan ancaman bahwa bantuan dari negara NATO akan dihancurkan, dan itu berarti NATO menantang Rusia. Namun dalam perkembangannya, bantuan dari NATO yang dikomandoi Amerika Serikat tidak dapat dicegat apalagi dihancurkan saat pengiriman. Terlalu banyak pintu masuk dari sisi barat yang tidak dapat dikontrol oleh tentara Rusia. Bahkan Rusia yang menguasai sisi timur dan selatan seringkali kalang kabut, bahkan kalah menghadapi perlawanan tentara Ukraina. Bantuan Amerika dan NATO sangat beragam, mulai dari amunisi, munisi ringan, sedang, dan berat. Yang terkenal diantaranya drone Bayraktar 2, HIMARS, rudal Javelin, rudal Stinger, howitzer M777, dan amunisi 155 mm. Bantuan senjata ini bukan hanya menjengkelkan Rusia, namun juga merepotkan dan seringkali mampu mengalahkan pasukan Rusia di medan laga. Penangkapan tentara bayaran dari negara anggota NATO dan Amerika juga kerap ditemukan, membuat Putin makin geram dan mengancam akan menggunakan senjata kimia. Kemungkinan adalah senjata hidrogen dan jelas dikatakan kemungkinan senjata nuklir. Ancaman ini dinilai oleh para pengamat sebagai ancaman serius dan dapat terjadi kapanpun. Berdasarkan catatan sejarah, penggunaan bom nuklir Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang juga dilatar belakangi oleh frustrasi dan rasa terpojok Amerika Serikat dibombardir Jepang di beberapa belahan dunia, khususnya pangkalan militer Amerika Serikat di luar negeri dan Hawaii. Saat itu, Jepang dinilai sudah melampaui batas. Akankah Putin akan beranggapan sama bahwa Amerika Serikat dan NATO telah melampaui batas? Di sisi lain, bahwa Amerika Serikat dan NATO mulai mengeluhkan menipisnya persediaan senjata akibat membantu Ukraina. Produksi senjata di Amerika dan Eropa pada masa damai memang rendah, dan perang di Ukraina banyak menghabiskan stok persenjataan mereka. Untuk tidak mengatakan bahwa stok senjata mereka habis, namun keadaan ini akan memaksa Amerika Serikat dan NATO memberi bantuan senjata yang berfokus pada mesin perang besar kepada Ukraina yang dapat mengakibatkan kerusakan besar dan luas.
Di sisi lain, keadaan ini juga dapat memaksa NATO untuk turun ke medan laga karena Rusia telah menggunakan negara sekutunya di sisi utara untuk mempersiapkan senjata hidrogen atau senjata nuklir. Tak ada satupun orang atau pihak yang dapat menebak kapan senjata hidrogen atau senjata nuklir akan meletus. Semoga dunia terhindar dari bencana perang hidrogen dan bom nuklir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan kuasa-Nya dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh umat manusia agar perang segera usai dan senjata nuklir tidak akan lagi pernah digunakan untuk perang. Amin.